kayak program-program pemerintah itu lebih tercepat gitu ya. Bayangkan kalau satu atau di dunia kesehatan juga bisa, misalnya tentang bagaimana sih pengguna apa misalnya penanganan pencegahan satu penyakit misalnya atau kemarin COVID gitu ya. Bayangkan kalau dulu sebelum teknologi informasi atau digital ini yang belum terlalu masif gitu kita gunakan, biasanya satu pelayanan masyarakat itu datang ke tempat-tempat gitu. Nah kalau sekarang mungkin bisa menggunakan satu media-media yang kreatif gitu ya, bikin konten atau bikin satu inovasi-inovasi di pelayanan, akhirnya masyarakat itu bisa lebih teredukasi. Terus nomor 8 memperkaya kebudayaan. Terus nomor 9 menunjukkan pertanian, jadi pertanian juga akan lebih berdampak gitu. Terus yang ke-10 menciptakan lapangan kerja. Seperti yang kita tahu, lapangan kerja itu sangat terpengaruh gitu ya dengan suatu teknologi. Jadi banyak munculnya role atau profesi baru misalnya yang memang terbentuk karena adanya pemanfaatan sebuah teknologi khususnya digital gitu, pada zaman saat ini. Contohnya itu virtual assistant gitu. Kalau dulu kan turunannya dari mungkin sekretaris atau apa gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin secara virtual, jadi orang yang belakang layar yang mengatur satu jadwal terhadap seseorang gitu. Nah terus remote worker, kerja lewat remote gitu ya, tanpa ketemu dengan perusahaan, tanpa masuk ke perusahaan. Contoh dulu biasanya satu pekerjaan itu misalnya gini, pekerjaan kita bisa terdaftar kerja misalnya di luar negeri gitu ya, di Singapura misalnya, tapi teman-teman kerjanya di Indonesia. Nah tapi itu remote worker dan tidak pernah ketemu. Nah interaksinya gimana ya, nanti ada satu platform atau satu menunjukkan sumber daya yang memang disiapkan untuk berinteraksi secara virtual. Mungkin pertemuan bisa jadi sekitar sekali, kalau enggak setahun sekali gitu biasanya. Seperti itu. Jadi hal-hal berubah. Nah kalau di kefarmasian mungkin misalnya telefarmasi gitu ya, atau bisa di area teman-teman yang mengedukasi gitu, profesi yang mengedukasi tentang penggunaan obat atau tentang produk. Nah itu barangkali bisa ya akan menciptakan lapangan kerja baru ya ke depannya. Dan tentunya juga ada lapangan pekerjaan yang memang hilang dengan adanya pemanfaatan lebih teknologi, khususnya digitalnya. Terus berikutnya peran sebuah teknologi dalam bidang kesehatan. Kalau tadi kita bicara bagaimana manfaat secara umum, kalau ini khusus di kesehatan secara umumnya gitu ya. Dalam kefarmasian yang sangat dibutuhkan adalah ketersediaan informasi obat yang akurat. Ini pernah kami coba validasi atau kami diskusi ya dengan beberapa apoteker. Tadinya kita bicara bagaimana implementasi sistem informasi apotek gitu ya. Malah pas diskusi mereka bilang untuk kebutuhan kami adalah lebih bagaimana memantau ketersediaan obat yang lebih akurat di satu apotek saya. Nah ini sangat menjadi satu pain problem gitu ya, atau masalah utama di beberapa apotek. Nah teknologi informasi atau teknologi digital bisa mesolusikan ini gitu. Bayangkan kalau teman-teman tentu biasanya pakai Excel gitu ya.
Nah, itu ada kelemahannya, tidak akurat atau salah input atau human error dan lain-lain. Tapi kalau bicara kita membuat satu sistem atau database gitu, nah itu lebih aman dan lebih akurat ya. Contoh di dalam stok obat untuk paracetamol nih, itu di mana di apa ya, kabinetnya obat itu misalnya ada 100. Nah, ketika kita punya juga sistem namanya untuk POS gitu ya, untuk penjualan. Nah, ketika ada satu pelanggan yang beli paracetamol, itu otomatis stoknya berubah. Nah, kalau bicara dibuat sistemnya itu lebih terintegrasi kan, ketika dibeli, dibayar, obat keluar, langsung stoknya berubah. Nah, ya kan kalau tidak ada informasi yang terkoneksi atau informasi yang terkoneksi, itu akan lebih ada kemungkinan terjadi miss misalnya. Entah itu miss di area orang yang apa salesnya gitu ya yang membelinya, atau missnya itu di stoknya di belakang gitu. Padahal stok udah keluar tapi belum terupdate di di yang mengatur di update belakangnya. Terus selain itu juga ada juga untuk penggunaan kartu cerdas ya Smart Card dalam riwayat untuk penyakit pasien. Kalau sering kita lihat sebenarnya kartunya sudah banyak ya, kalau kami lihat di beberapa pelayanan kesehatan, setiap datang ke rumah sakit bikin kartu, setiap rumah sakit bikin kartu gitu. Kartunya udah banyak tapi belum smart ini. Belum terintegrasi. Kita pakai kartu hanya untuk sebagai apa identitas gitu ya, medis. Terus pasien pun kita nggak tahu, ada datanya cuma ada di pelayanan kesehatan tersebut masing-masing gitu. Dan kalau kita sakit misalnya nih, kita masuk rumah sakit A, terus dirujuk nih ke rumah sakit B. Nah, ini data riwayat penyakit kita dari yang tersimpan di rumah sakit A itu belum tentu ada petugas yang ada di rumah sakit B, belum tentu juga dia bisa tahu. Nah, ini satu bisa menggunakan smart card di luar negeri. Ini ya, ada satu inovasi di sini. Nah, cuman di Indonesia sendiri kita dalam proses untuk mensolusikan ini menggunakan Satu Sehat ya. Kalau teman-teman bisa pernah baca atau ini berita lagi rame, Peduli Lindungi yang kita pakai biasanya untuk vaksin, untuk cek vaksin atau untuk apa ini ya, untuk berangkat travel atau naik pesawat gitu ya. Nah, nanti akan diubah oleh pemerintah menjadi satu, namanya itu aplikasi Satu Sehat. Nah, itu smart tapi bukan dari smart mobility gitu application, di mana nanti riwayat penyakit kita itu sudah kita lihat di satu aplikasi. Jadi misalnya kita berobat di klinik A, nanti klinik itu ketika sudah selesai, nanti klinik melaporkan data medis kita ke aplikasi Satu Sehat ini, jadi kita bisa lihat. Nah, begitu juga ketika kita datang ke klinik B misalnya, nah, di orang klinik B ini bisa melihat nih riwayat saya apa saja. Nah, ini bisa kita tunggu ya nanti inovasi yang dia diciptakan di Indonesia. Itu lebih oke karena hanya menggunakan sebuah smartphone atau aplikasi gitu. Nah, terus digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan. Ini lebih dalam ya di dunia kesehatan dokter, bagaimana robot itu bisa membantu proses operasi. Mungkin kalau lihat video-videonya menarik sih nih. Cuman di Indonesia apakah sudah diimplementasi atau belum? Saya kurang tahu, tapi kalau misalnya kita dengar, saya pernah dapat case misalnya, pernah dengar saudara gitu, saya lihat dia sakit terus harus dirujuk ke Singapura. Nah, situ katanya untuk proses operasinya tuh robotnya kamera itu dimasukin dalam urut dan itu menggunakan satu apa ya, mungkin robotnya masih dikendalikan oleh manusia gitu, tapi nggak otomatis gitu ya. Jadi sama dokternya masih dikendalikan dan kami masukin ke dalam tubuh kita tuh kamera kecil dan akhirnya lebih tahu gitu diagnosa mana penyakit yang harus disembuhkan gitu. Dan itu cara 3 poin ya yang bisa yang kami ambil dan
sebenarnya banyak pemanfaatan ini di bidang kesehatan dan beberapa inovasi yang menarik. Uh, saya coba ini. Oke, ini mungkin nggak di area teman-teman, tapi ini secara sekaligus saja cepat gitu ya. Jadi di dalam pelayanan kefarmasian sebenarnya ada dua, farmasi manajemen dan klinik. Ini materi ada dari Dr. Yulia Trisna, salah satu dosen di universitas gitu ya, Dr. Anda. Jadi karena kenapa saya ambil karena bukan bidang saya sebenarnya, untuk belum sama-sama belajar gitu ya tentang manajemen informasi dan kliniknya gitu ya, karena memang masih dalam gitu. Jadi izin saya untuk mengambil beberapa materi dari beliau saja. Setelah kami kurasi, ternyata alhamdulillah insya Allah materi beliau lebih simpel dan lebih ini ya, bisa kita gunakan gitu di awal. Jadi ada beliau menyebutkan ada dua ya farmasi itu, farmasi manajemen dan farmasi klinik. Di farmasi manajemen itu terkait dengan manajerial suatu kefarmasian, ada seleksi, perencanaan, tentang kefarmasian gitu di rumah sakit, pengadaan, penerimaan barang, penyimpanan dan lain. Jadi ini lebih ke manajemen ya. Nah, terus ada farmasi klinik yang memang kontekstualnya di area apotek di rumah sakit itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Pertama, penelusuran riwayat penggunaan obat, registrasi obat, riset, pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling dan lain-lain. Dan juga monitoring efek samping obat. Misalnya kalau ada rawat inap gitu ya, kalau ada kunjungan pasien kunjungan apoteker ke ruangan kita, dia tanya bagaimana obat ini, atau ketika sebelum memberikan obat ke pasien dites dulu apakah alergi apa tidak. Nah, itu kan hal-hal yang dilakukan oleh farmasi klinik kita di area rumah sakit. Terus secara umum ada dua yang menyebutkan untuk teknologi informasi, balik lagi ya yang tadi, manajemen persediaan, inventory control, dan pelayanan di farmasi klinik. Ini umum digunakan. Nah, apa sih manfaatnya TIK dan program ini lebih spesifik ya di dalam informasi, itu menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Dengan satu penerapan teknologi atau teknologi digital, sistem informasi gitu, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dalam apapun gitu ya, baik itu dalam pencarian data obatnya ataupun pencarian atau proses di pelayanan. Terus meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Bayangkan dalam rumah sakit itu banyak stakeholder yang berhubungan, mulai dari dokter, manajerial, terus apalagi administratif gitu di depan, front office, billing dan lain. Ini sangat dibantu ya dengan adanya satu sistem informasi tentang kesehatan atau CMRS biasanya kita sebut kalau rumah sakit, kalau klinik itu SIM klinik. Terus mengurangi human error pada titik pelayanan melalui critical decision support. Jadi bisa kita tambahkan satu metode namanya clinical decision support di satu sistem informasi tersebut untuk hal-hal yang memang bisa monitoring terjadi ini ya, human error misalnya. Terus memperbaiki otomatisasi alur kerja. Ini di beberapa di beberapa proses gitu kami melihat terutama dalam dokumen ya, penyampaian dokumen itu sudah bisa terotomasi, misalnya dari di pelayanan IGD gitu, bagaimana nyampe ke billing. Nah itu kalau dulu kan harus kirim surat kertas, nanti kita datang ke IGD, nanti di pendaftaran, balik lagi ke IGD, dari IGD kita pembayaran, kita ke billing. Nah itu kan panjang ya kalau buat surat. Nah kalau lewat sistem informasi itu lebih cepat. Terus ada juga pemberian obat, tepat pasien, obat, dosis rute dan waktu. Untuk kita bisa menentukan ya, misalnya kan proses obat, jadi dokter bisa melihat bagaimana
perkembangan gitu dari pemberian obat yang disarankan oleh dokter terhadap suatu pasien. Nah, kalau dulu mungkin telepon, kalau sekarang mungkin lewat aplikasi itu atau dan lainnya, si dokter udah bisa melihat langsung laporan di lapangannya tanpa dokter ada di satu rumah sakit tersebut. Terus meningkatkan efisiensi, ini memang dari sisi budget gitu ya, dari sisi pengelolaan keuangan satu rumah sakit atau vaskes. Nah, ini efisiensi sangat terbantukan. Ini contoh katanya beberapa pelayanan farmasi, electronic prescribing atau CPOA, computerized prescription order entity. Ini intinya bagaimana record terhadap perkembangan pasien itu diinput oleh dokter ya. Terus farmasi informasi sistem, ini tentang manajemen informasi di satu layanan. Jadi mungkin ini teman-teman yang lebih paham, kemudian ada beberapa disebutkan oleh dokter Anda ini tentang penggunaan pembuatan TIK dalam farmasian. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih dalam apa saja itu pemanfaatan. Nah, ini secara umum ya. Ini sebenarnya gambaran dari satu sehat yang teman-teman nanti kita akan diimplementasikan di Indonesia. Nah, kalau yang kita lingkar ini ada farmasi. Ini salah satu bagian dari electronic health record. Bayangkan teman-teman, ketika kita berhubungan dengan kesehatan, contoh nih saya ada cek darah, nah terus ada record. Nah, bayangkan kalau sekarang, dulu itu record kita di misalnya gini, di rumah sakit itu ada lab, di luar juga ada lab, biasanya tidak terhubung kan, kita hanya dikasih suatu kertas, kita datang ke dokternya, dilihatin kertasnya, oh ya udah, kertasnya itu disimpan menjadi medical recordnya di arsipnya gitu di rumah sakit gitu. Nah, terus kalau kita datang ke praktek dokter-dokter, biasanya kalau tidak ada kita lupa, kita copy gitu. Nah, sekarang sudah nanti akan tergabung beberapa data tentang kesehatan masyarakat, akan masuk ke satu data yang disebutnya satu sehat gitu ya. Dan termasuk juga penggunaan farmasi atau penggunaan obat-obat yang diberi, yang biasanya kita konsumsi terhadap di kesehatan gitu. Oke, nah itu ini sekilas tentang ini ya, tentang layanan dulu nih. Mungkin, nah kalau sekarang ini masuk ke buat teman-teman yang memang dunia teman-teman nih, industri farmasi di era industri. Ini materi dari Dr. Lili Selina SDAPT menyebutkan gitu ada tahapan tiga industri farmasi ya. Beliau menyebutkan ada product development, bagaimana satu produk itu proses R&D, penciptaan satu produk kefarmasian, penggunaan teknologi, habis itu manufacturing atau produksi produk secara masif gitu ya. Berikutnya efisiensi, bagaimana manufacturing itu bisa bermanfaat dalam proses efisiensi tentang produknya. Nah, di dalam prosesnya ini menjadi dua, jadi produksi obat dan distribusi biasanya, atau produksi terhadap produk farmasinya misalnya, atau misalnya teh herbal atau gimana gitu. Nah, ini bagaimana sih produksinya dan bagaimana distribusinya. Nah, 5 komponen ini yang menjadi titik-titik kritikal yang secara general gitu dalam proses industri farmasi. Nah, ketika ada sentuhan teknologi, ini masing-masing tahapan ini bisa memberikan satu value yang lebih. Nah, ini disebutkan dalam tahap product development gitu ya. Manfaatnya adalah, sini kan kita bikin produk kan ada R&D dulu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung misalnya menemukan ramuan atau ya komponen komposisi gitu di dalam satu produk tersebut. Nah, salah satu manfaatnya adalah kemudian pertukaran informasi. Jadi bisa jadi kalau bicara industri itu kan gede ya,
Kalau bicara rumahan kan kita bisa, misalnya pasti kita aja satu dua orang aja yang melakukan R&D-nya. Tapi kalau bicara industri kan pasti ada beberapa bagian, misalnya kalau kita bicara Bio Farma, dia menciptakan satu vaksin atau obat gitu, pasti ada yang fokus di research bagaimana menciptakan senyawa yang baru, atau terus ada juga menciptakan ramuannya atau dan lainnya lah gitu ya. Nah itu biasanya divisinya berbeda. Nah dengan adanya pemanfaatan sistem informasi atau teknologi informasi ini, pertukaran informasi itu lebih bisa cepat, sama kayak tadi yang klinis gitu ya. Mungkin riset satu memasukkan satu informasi di sini, riset dua memasukkan di sini, nanti tergabung dalam satu project, misalnya project produk development bersama gitu. Akhirnya kolaborasi itu lebih cepat. Terus meningkatkan akurasi dan pengukuran, mungkin penggunaan beberapa teknologi ya di bidang R&D di kefarmasian gitu. Lebih mungkin bisa menghasilkan lebih akurat untuk pengukurannya. Terus mempercepat pelaksanaan tahapan R&D yang tadi ya, teman-teman bisa pemanfaatan teknologi itu pasti di segala bidang, satunya di terus mengidentifikasi biaya R&D. Ini kita impact terhadap efisiensi terhadap R&D. Terus tahap manufakturan atau produksi. Nah, biasanya inovasi terhadap teknologi informasi itu lebih memberikan value ketiga hal ini. Pertama, kemampuan perusahaan obat meningkat dalam menjaga kualitas produksi. Jadi, yang tadi kita bicara otomatisasi gitu ya, bagaimana produksi obat itu tidak satu-satu dan bisa diotomatisasi atau menggunakan satu sistem yang sudah terotomatisasi. Dan dalam proses tersebut kita bisa juga menjaga atau mengontrol quality control terhadap produksi obat tersebut. Terus yang kedua, efisiensi dalam memenuhi target produksi meningkat. Nah, dengan satu data dengan membuat satu pemanfaatan teknologi itu, misalnya ini ya, kapasitas produksi satu obat misalnya. Nah itu bisa dimonitor, bisa diinputkan oleh satu ya lewat sistem atau lewat alat atau mesin yang digunakan. Nanti bisa diinterkoneksikan dengan satu sistem informasi di handle di office atau di bagian produksi. Nah, akhirnya misalnya kita bikin dashboard atau dan lainnya biasanya. Terus efisiensi dan biaya produksi juga akan meningkat. Nah, mungkin dengan adanya pemanfaatan ini, contoh case-nya itu ini ada beberapa hal yang memang manajemen produksi itu ada sistem informasi itu panjang. Kalau di beberapa bidang misalnya manufaktur manufaktur itu ada, jadi yang tadinya harus berapa orang melakukannya dengan satu penggunaan teknologi atau sistem itu hanya membutuhkan 2 orang gitu. Nah, dan prosesnya itu beberapa sudah jadi manusianya sebagai verifikator biasanya. Nah, untuk yang proses pengaliran data atau approval itu sudah dilakukan secara sistem. Terus tahap pendistribusian. Nah, ini yang menjadi kritikal ya dalam satu kefarmasian ini, industrinya. Bagaimana tujuannya sih? Bagaimana memastikan dari barang yang diproduksi di pabrik itu sampai ke end customer. Ternyata panjang gitu supply chain-nya ini. Nah, salah satu pemanfaatannya adalah menggunakan sistem informasi dan supply chain management. Jadi, bagaimana efisiensi distribusi mulai dari produsen sampai ke customer itu. Nanti ada gambarnya. Terus nomor 2, upaya pencegahan obat palsu yang saja belum pernah akurat. Nah, ini dengan informasi ya, bagaimana obat palsu tersebut bisa lebih terhandle dengan yang tadi, bagaimana menyediakan layanan gitu atau channel bagi reseller atau retailer yang lebih bisa terkoneksi dengan beberapa stakeholder yang berkepentingan dalam proses distribusi obat ini. Terus dampak lanjutannya adalah investasi dan modal kerja yang perlu disiapkan oleh retailer, lebih efisiensi, mungkin terhadap ini ya,
stok obat misalnya. Jadi ini kita lanjut sini. Nah, ini contoh supply chain yang ada di farmasi obat. Teman-teman bisa lihat dari sebuah industri produk tersebut di R&D ya, produk tersebut di apa? Dilakukan R&D-nya, terus mungkin ada fase produksinya, terus ada setelah ketika produk itu ada uji klinis dan lainnya, itu sangat panjang nih biasanya. Nah, setelah produksi itu pos kontrol ya, market, sampling point, fasilitas, monitoring dan lain gitu. Panjang juga. Setelah itu baru didistribusikan. Bayangkan ini mulai dari R&D, mulai dari distribusi, produksi sampai proses distribusi. Distribusi ada berhubungan sama PBF ya bahasanya. Dan habis itu apotek dan rumah sakit barulah ke tangan konsumer. Ini kalau tidak menggunakan satu sistem, bayangkan ini butuh beberapa nih stakeholder yang terhubung. Gitu. Nah, contoh ini pemanfaatan komunikasi dan informasi di area sosialisasi obatnya ya. Mungkin barangkali ada obat baru itu bisa disesuaikan ke tenaga kesehatan misalnya. Nah itu kalau dulu mungkin harus bikin agenda atau rapat gitu, atau staffnya datang gitu. Nah kalau sekarang mungkin bisa menggunakan video-video yang lebih interaktif atau webinar, itu juga dimanfaatkan. Terus jalur distribusi bagaimana dari industri